Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ihwani fiddin rahmatullahi alaikum. Para pemirsa channel YouTube yang berbahagia. Wabil khusus para santri Mahat Amfara dimanapun antum berada. Tiba kita saatnya untuk melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Kali ini kita masuk episode kelima. Karena itu marilah kita memulainya dengan membaca umul kitab, berkirim doa wasilah suratul Fatihah kepada Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama, wabil khusus kepada Imam Nawawi yang telah menuliskan kitab ini, kepada para guru-guru kita, guru-guru Al-Quran kita, maupun para dosen, pada para santri, pada murid, pada mahasiswa, pada kaum muslimin dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wabil khusus kepada orang tua kita masing-masing, bapak ibu kita, pada keluarga kita, ya bagi yang sudah punya putra, anak-anak kita, siapa saja, seluruh kaum muslimin, ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengingat dulu daftar isi kitab, ya, keutamaan pembaca penghafal Al-Quran. Ya, kitab ini ada 10 bab. Sudah kita selesaikan pembahasannya, penjelasannya, bab 1, bab 2, bab 3. Pada periode kelima ini, pada episode kelima ini kita akan menjelaskan, akan membaca dan menjelaskan bab 4, yaitu adab guru dan murid dalam belajar Al-Quran. Adab guru dan murid dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar itu berarti aktivitas murid, mengajarkan itu berarti aktivitas guru. Bab ini dan 2 bab setelahnya, yaitu bab 5 dan bab 6, merupakan maksud dari penulisan kitab ini. Jadi isi dari kitab At-Tibyan itu sesungguhnya ada di bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab ini dan 2 bab setelahnya, yaitu bab 5 dan bab 6, merupakan pembahasan yang panjang. Ya. Bab 4 ada 23 halaman sendiri, bab 5 ada 14 halaman, bab 6 Masya Allah ada 90 halaman. Bab 4 itu bab kita sekarang ini bercerita tentang adab pengajar dan pelajar Al-Quran, adab guru dan murid. Terus bab 5 nanti membahas adab para penghafal Al-Quran. Bab 6-nya adab membaca Al-Quran. Jadi menghafal sendiri, membaca sendiri. Saya meringkasnya menjadi beberapa subbab dengan memberi judul masing-masing
agar bisa mudah diterima dan difahami secara cepat dan tepat. Sehingga insya Allah ya bisa diamalkan dengan baik. Ya amin. Allahumma amin ya. Kemudian ringkasan materi yang saya sajikan baik berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi dengan syarah qaul ulama sebagaimana yang ada di dalam kitab. Saya berusaha untuk tidak menambah-nambah ya. Apa adanya di dalam kitab dibaca begitu saja. Khusus untuk bab 4, ringkasan materinya sebagai berikut. Adab bagi guru Al-Quran ada 14 poin. Ya, kemudian adab bagi murid Al-Quran, murid yang sedang belajar Al-Quran itu ada 6 poin. Yang adab bagi guru Al-Quran 14 poin itu ada 1, berniat karena Allah Ta'ala. 2, tidak mengharap hasil duniawi. 3, waspada tidak sombong. Waspada sifat sombong. 4, berhias dengan akhlak terpuji. Yang kelima, memperlakukan murid dengan baik. Yang keenam, menasihati murid. Yang ketujuh, memperlakukan murid dengan rendah hati. Yang kedelapan, mendidik murid memiliki adab mulia. Yang kesembilan, hukum mengajar itu fardu kifayah. Yang kesepuluh, semangat dalam mengajar. Yang kesebelas, mendahulukan yang dahulu datang. Jadi kalau setoran itu yang datang dulu, maka dia yang pertama diterima. Kemudian yang ke-12, niat lillahi ta'ala. Yang ke-13, tidak merendahkan ilmu. Yang ke-14, memiliki majelis yang luas. Jadi tidak berdesak-desakan. Ini 14 poin adab bagi guru untuk Al-Quran. Ingat, ini untuk guru ya. Yang murid harus perhatikan, ini untuk guru. Sementara yang murid, ya adab bagi murid 6 poin. Yang pertama, dia berguru kepada guru yang kompeten. Yang kedua, dia harus penampilan sopan. Yang ketiga, bersikap sopan dan bergabung dengan hadirin yang lain. Tidak menyendiri gitu kan. Ngaji kok menyendiri. Yang keempat, belajar saat suasana hati guru tenang. Yang kelima, bersemangat tinggi. Ya, memiliki etos semangat. Belajar itu semangat. Semangatnya tinggi. Yang keenam, waktu belajar. Ya, belajar di waktu pagi itu lebih baik. Itu tadi ringkasan dari bab 4, adab guru dan murid dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Imani Fitin rahmatullahi alaikum. Pada episode kelima kali ini, adab bagi guru Al-Quran, ya, ada 14 poin. Cuma pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas poin pertama dulu ya. Berniat karena Allah Ta'ala. Karena panjang ini ada berapa tadi? Ada 19 halaman untuk bab 4 sendiri, Masya Allah ya. Bismillah ya, semoga Allah menguatkan kita semampu kita. Berniat karena Allah Ta'ala. Ini adab guru Al-Quran. Ya, yang pertama adalah berniat karena Allah. Harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang harus dilakukan oleh qori, ya, orang yang belajar qiraah atau membaca Al-Quran, maupun yang dilakukan oleh mukri, ya, kalau qori itu orang yang belajar Al-Quran, murid, qori itu murid, kalau mukri itu guru, orang yang mengajarkan qiraah, ya, orang yang mengajarkan membaca Al-Quran. Apa yang pertama kali harus dilakukan adalah meniatkan aktivitasnya ini dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Imani fiddin rahmatullahi alaikum. Jelas sekali Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini menjelaskan kepada kita bahwa
kita ini hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Wa yuqimus shalah, eh, mendirikan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat itu dengan ikhlas, ya. Wama umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, karena agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita ini diperintahkan untuk ikhlas, ya. Dalam beribadah, beramal, berbuat apapun yang orientasinya itu hanya Allah, gitu loh. Gitu. Sehingga selalu mengingatkan aktivitas baik qori, mukri, kita semua ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Shahihain, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Dan setiap apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu adalah manawa, sesuai dengan kadar niatnya. Begitu. Hadis ini merupakan prinsip dari agama Islam. Ya. Bahkan beberapa amal kalau tidak ada niatnya tidak sah. Sholat misalnya, amal ibadah sholat ini kalau kita tidak niati nggak sah. Ya, termasuk di dalamnya wudhu, kalau tidak diniati tidak sah. Dan ibadah-ibadah mahdhoh, ya, sholat, puasa, zakat, haji itu kalau tidak diniati tidak sah. Kalau tidak ada niat, bahkan di dalam niatnya itu ada ketentuan-ketentuan untuk membedakan amal satu dengan amal lain. Mandi wajib misalnya, disebut mandi wajib karena di situ ada niat wajib melakukan mandi wajib. Kalau nggak mandi maka masih berdosa. Kalau melakukan misalnya mandi wajib itu kan karena junub misalnya atau mimpi basah, maka wajib mandi. Mandi kalau tidak ada niat wajib maka sama dengan mandi-mandi yang lain. Itu makanya dalam hal ini niat itu menjadi prinsip dari ibadah ini. Diterima atau tidaknya ibadah ini, dalam hal ini ibadah mandi tadi atau sholat atau zakat yang ibadah mahdhoh itu jelas, ya, prinsip dari agama Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seseorang itu akan hafal sesuai dengan kadar niatnya. Dalam riwayat lain, orang itu diberi hafalan sesuai dengan apa yang diniatkan. Masya Allah. Jadi hafalnya kita pada Al-Quran itu karena niat kita. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan niat kita. Abul Qasim Al-Qusairi berkata, ikhlas ialah meniatkan ketaatannya hanya semata pada Allah Ta'ala. Semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ikhlas itu meniatkan ketaatannya hanya pada Allah Ta'ala semata, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dan bukan mengharap respon dari makhluk, baik pujian maupun celaan. Ya. Kalau biasanya respon yang diharapkan adalah pujian, ya, tidak biasanya begitu, tidak ada, jarang, sangat jarang makhluk kita itu berbuat untuk dicela, itu jarang. Biasanya untuk dipuji. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Kalau seperti itu belum ikhlas namanya, ya. Ikhlas itu semata-mata hanya untuk Allah semata. Kita niatkan ketaatan kita hanya kepada Allah semata, untuk mendekatkan diri pada Allah, ya. Bukan untuk mengharap respon dari makhluk. Ya Allah, insyaallah, ya. Ikhlas itu memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk. Ya, ya. Gak mungkin kita lepas dari makhluk, itu gak mungkin. Karena itulah ketika kita berbuat ikhlas, maka bagaimana perbuatan ikhlas kita itu murni dari segala bentuk perhatian makhluk. Ya, ada di sekitar kita itu makhluk banyak sekali. Tapi di dalam kita berbuat itu bukan dalam rangka
minta perhatian makhluk, bukan, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah, ini karena Engkau gitu loh. Ya, itu ikhlas itu begitu. Insyaallah. Uzaifa al-Mar'ashi mengatakan bahwa ikhlas adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Tersembunyi, Masya Allah. Kan? Masya Allah. Ya. Samanya perbuatan hamba antara yang sembunyi dengan yang tampak. Jadi ketika kita bicara di depan laptop seperti ini ya tetap ingat terus orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tampak di depan laptop dengan nanti ketika tidak tampak itu sama gitu loh ya. Hati kita dengan dohir kita itu nyambung gitu. Allahumma amin ya. Sementara Zunnun radhiyallahu anhu memberi tanda-tanda ikhlas dengan 3 poin, yaitu 1, memposisikan pujian sebagai celaan. Kalau dipuji justru malah dia posisikan sebagai celaan gitu, ya Allah. Kedua, tidak mengingat-ingat amalan baik yang pernah dikerjakannya. Ya, udah kalau sudah beramal baik lepaskan saja gitu. Menurut Zunnun begitu ya. Tidak mengingat-ingat amalan baik yang pernah dikerjakannya. Ketiga, mengharap balasan amalan kebaikan tadi di akhirat. Jadi ya Allah, kita lihat nanti adalah di akhirat ya. Karena semata-mata Allah SWT. Ya. Ini tidak jarang ini muncul dalam pikiran saya itu, menambah subscribe itu juga harus hati-hati betul ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya tidak salah sih, cuma berproses menuju ikhlas yang sempurna itu memang harus kemudian proporsional. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Melakukan amalan karena manusia itu syirik. Nah, ikhlas adalah perlindungan Allah dari keduanya. Ya Allah, ikhlas itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia mau meninggalkan amalan karena manusia yang lain, atau dia melakukan amalan karena manusia yang lain gitu. Jadi perlindungan Allah dari sikap riya dan syirik sebetulnya. Ikhlas itu. Jadi orang yang ikhlas itu berarti orang yang bersih dari riya dan syirik. Riya itu ketika seseorang melakukan perbuatan pengen dipuji, pengen macam-macam gitu ya, mendapatkan dari orang lain. Sementara syirik itu dia melakukan amalan karena orang lain. Ya kalau riya itu meninggalkan amalan karena orang lain, kalau syirik melakukan amalan karena orang lain. Ya. Maka kemudian ikhlas itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat riya dan sifat syirik. Masya Allah ya. Al-Qushairi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kejujuran yang paling langka adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Itu ya. Antara yang zahir dengan yang batin. Makanya kemudian sering Abi sampaikan kepada para santri ya, ketika di dalam Zoom itu ya, ketika di dalam Zoom kemudian foto profilnya itu biasanya ditutup, itu hati-hati ya, hati-hati, harus tetap ingat Allah ya, jangan sampai kemudian antara yang tampak dengan yang tidak tampak ini berbeda ya, jangan sampai bertopeng. Nauzubillah min dzalik ya. Ya boleh mubah sebetulnya, tapi tetap harus hati-hati, harus selalu ingat Allah. Haris al-Muhasibi radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Dia tidak suka kebaikannya terbuka di hadapan orang lain sekecil apapun. Dan dia tidak murka jika keburukannya terbuka di hadapan orang lain. Agar semata-mata dia tidak dipandang memiliki kelebihan. Merasa lebih baik dari orang lain. Karena hal ini bukan merupakan akhlak orang-orang jujur. Ya, orang jujur itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu aja. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Kemudian Asy'ari mengatakan, janganlah sedikit pun kamu beramal karena manusia, meninggalkan amalan karena manusia, menutupi sesuatu karena manusia, dan menyingkapkannya juga karena manusia. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, ya.
At-Tustari radhiyallahu mengatakan orang-orang bijak telah merenungkan penjelasan mengenai ikhlas. Dan mereka tidak menemukan kalimat yang tepat kecuali bahwa ikhlas itu hendaknya seseorang bergerak atau diam, baik saat ramai maupun sepi sendiri, hanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak tercampuri oleh maksud lain, baik itu hawa nafsu atau perkara-perkara keduniaan. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini maknanya dalam sekali ya. Jika Allah Ta'ala meminta kejujuranmu, maka dia memberimu cermin. Yang dengan cermin itu engkau bisa melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Yang ada di dunia dan akhirat. Jadi kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang menakjubkan itu. Baik dunia maupun akhirat ya. Karena apa? Kita ini bukan cermin. Tapi cermin itu yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu artinya apa? Allah meminta kita untuk jujur. Masya Allah. Ya. Yani fitin rahmatullahi alaikum. Tidak sedikit kaul para ulama mengenai hal ini. Tapi kami cukupkan sampai di sini ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dan barokahnya. Masya Allah. Amin ya. Bagaimana memulai suatu perbuatan. Dalam hal ini memulai belajar atau mengajar itu. Harus ikhlas. Karena lillahi ta'ala betul ya. Ini beberapa pelajaran mungkin ya kita terutama kami saya ya sebagai dosen itu sering mengajar itu karena dapat SK misalnya ya itu bumbu-bumbu kehidupan itu begitu ya tapi jangan sampai kemudian kita tidak jadi mengajar hanya karena itu kan bisa ria atau kemudian kita mengajar karena itu juga maka itu bisa syirik. Ikhlas itu enggak begitu. Ikhlas itu menyatunya perbuatan dengan hati yang senantiasa ingat pada Allah. Jadi ikhlas itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alaafu minkum iwani fitin rahmatullahi alaikum. Barangkali ada pertanyaan, ada kritikan, ada masukan ya semoga bisa menambah kesempurnaan kita semua dalam menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pertanyaan, komentar dan lain sebagainya sampaikan di kolom chat YouTube ya yang ada di bawah ya. Aku qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.